Di tengah kegelapan, sinar bulan menyinari hutan, membuat suasana semakin mencekam. Seorang laki-laki melakukan ritual misterius seorang diri, memaku tubuh boneka di sebuah pohon, membuat salah seorang merintih kesakitan di pinggir jalan. Tanpa rasa belas kasihan, dia terus mengutuk sosok boneka tersebut, membuat laki-laki kesakitan itu ambruk tak berdaya sambil meminta pertolongan. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang diinginkannya? Siang itu, bel sekolah berbunyi menandakan waktunya jam istirahat. Seorang anak laki-laki bernama Soichi duduk seorang diri. Dia menganggap bahwa dirinya adalah orang hebat yang telah menyembunyikan kemampuan super yang tak terduga, hal yang tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang biasa. Ada dua orang gadis yang duduk di samping Soichi, sedang mengkhawatirkan keadaan teman mereka yang bernama Oya, yang pingsan di pinggir jalan malam itu. Mendengar obrolan mereka membuat Soichi puas, karena Oya yang terlalu tampan memaksa Soichi harus menghukumnya. Hal ini sangat dirahasiakannya, karena Soichi tidak ingin seorang pun mengetahui kemampuannya. Tanpa disadari, teman-temannya menganggap Soichi aneh karena dia sering menyendiri, bicara seorang diri, dan tertawa sendiri tanpa sebab. Scene beralih di mana terdengar keributan yang berasal dari lapangan sekolah. Kuroda dan Akiyama sedang bertengkar. Entah apa sebabnya mereka berdua saling pukul. Soichi yang tertarik dengan keributan itu hanya memandang dari dalam kelas. Dia sangat menyukainya karena kebencian baru bertambah lagi. Singkat cerita, Soichi pulang sekolah seorang diri. Di perjalanan dia melewati hutan, ditemani dengan cuaca yang mendung dan gelap. Entah apa yang dipikirannya. Di awal musim yang dingin dan angin berembus, tiba-tiba dia berhenti di pinggir hutan. Lalu menggali tanah, ditemukanlah seekor katak yang sedang hibernasi. Merasa kasihan dengan katak itu, akhirnya dia membawa pulang ke rumah agar tidak kedinginan. Sesampainya di rumah, Soichi memasukkan katak itu ke dalam kotak khusus yang berisi air. Lalu dia menutup dan menjadikannya rumah bagi sang katak. Selesai makan malam, semua anggota keluarga berkumpul dan bersenang-senang menonton acara televisi. Hal yang membuat Soichi muak. Soichi bukanlah satu-satunya anak di rumah itu. Dia mempunyai kakak laki-laki bernama Koichi. Menurutnya, Koichi sangat konyol karena selalu berlagak seperti yang tertua dan membuat dirinya sangat tak tahan. Lalu ada kakak perempuan yang bernama Sayuri, yang menurutnya dia hanyalah gadis malang yang menganggap dirinya cantik. Selain mereka, Soichi tinggal dengan kedua orang tuanya dan kakeknya. Tanpa alasan jelas, Soichi mentertawakan mereka sebagai kelompok yang tidak penting. Menyadari kehadiran adiknya, Koichi menyuruhnya bergabung jika ingin menonton televisi. Karena pintu yang terbuka membuat ruangan menjadi dingin. Soichi semakin merasa sebal. Dia ingin orang bodoh seperti kakaknya menderita. Sayuri memberitahu jika Soichi mengumpat dengan mengatakan kakaknya orang yang dungu. Sontak membuatnya marah dan mengejar Soichi. Sebagai balas dendam ke Sayuri karena telah cepu, Soichi membawa katak besar dan menakut-nakutinya. Hal itu membuat ayahnya dan Koichi marah. Kesal dipermalukan Koichi di depan keluarganya sambil ditemani katak kesayangannya, Soichi kali ini sedang mempersiapkan kutukan hibernasi. Malam hari, di tengah hutan seorang diri, Soichi sedang menggali tanah dan memasukkan boneka ke dalam tanah yang diberi nama Kuroda, menyuruhnya tidur sampai malam semi nanti. Keesokan harinya, di kelas ramai membicarakan keberadaan Kuroda yang tidak masuk beberapa hari. Teman-temannya berspekulasi jika Kuroda telah menghilang, kabur dari rumah, atau bahkan dibunuh. Soichi yang mendengar percakapan itu hanya tersenyum iblis. Scene beralih di mana seorang kakek berjalan di hutan seorang diri.
Dia sangat marah lagi-lagi menemukan sebuah boneka yang terpaku secara misterius di pohon cemara miliknya. Merasa muak dengan semua permainan ini, lantas mencabut semua boneka yang tertanam. Langkah kakek terhenti karena menemukan sosok kepala yang sangat misterius. Dia terkejut ternyata itu adalah kepala manusia asli. Kepala yang tertanam di dalam tanah di tengah hutan cemara adalah milik Kuroda. Beritanya sudah tersebar di sekolahan. Kuroda tidaklah mati, dia hanya tertidur dan sadarkan diri setelah dibawa ke rumah sakit. Dengan kata lain, Kuroda tertidur di sana selama musim dingin beberapa hari ini. Soichi merasa kecewa. Menurutnya akan lebih seru kalau dia merangkak keluar saat musim semi tiba. Saat Ishizaka pergi ke toilet, dia dihentikan oleh Soichi. Soichi mengatakan jika Ishizaka sedang tertekan. Dia mengerti jika mengutuk orang lain adalah masalah yang sulit. Bahkan dia membencinya sampai tidak sabar ingin membunuh Kawai. Soichi mencoba menawarkan kebaikan. Dia akan segera menyelesaikan masalah ini. Di dalam rumah, Soichi berulah kembali, menakut-nakuti Sayuri dengan laba-laba raksasa yang sudah mati, menyuruh Sayuri untuk memakannya. Koichi datang setelah mendengar kegaduhan, menyuruh Soichi membuang laba-laba itu. Kesal tidak menggubris kakaknya, Koichi menampar laba-laba itu dan tepat mendarat di wajah Soichi. Yang sebenarnya adalah Soichi sangat takut. Setelah berhasil kabur dari kakaknya, Soichi merencanakan kutukan yang harus dipersiapkan. Soichi berniat menggunakan kutukan laba-laba. Hari berikutnya, saat jam pelajaran berlangsung, Soichi terlihat sedang menusuk-nusuk sebuah boneka, membuat salah satu temannya merasa sakit perut dan pergi ke toilet. Sayangnya, sesampainya di toilet, rasa sakit itu hilang dan tiba-tiba dia terkunci di dalam. Di dalam kelas, Soichi menaruh laba-laba di atas boneka, yang akibatnya membuat temannya diserang oleh laba-laba raksasa. Anehnya, setelah teman-temannya datang, mereka menemukan korban pingsan terlilit tisu toilet. Sambil berbisik, Soichi memberitahu Ishizaka apakah dirinya merasa puas. Tentu, Ishizaka tidak mengerti maksud percakapan Soichi. Atas kejadian ini, Soichi tidak mengharap imbalan apapun. Asalkan temannya itu puas, Soichi merasa senang telah menghukum Kawai. Sikap Ishizaka yang tidak tahu terima kasih dan mempermalukan Soichi di depan orang lain membuat dia tidak akan membiarkan Ishizaka begitu saja. Malam harinya, Soichi menelpon Ishizaka. Dia telah menyamar dan menyuruh Ishizaka datang ke Taman Sakurayama karena telah menang undian untuk keliling dunia selama 1 minggu. Sebelum Ishizaka datang, Soichi bergegas menyiapkan semuanya. Singkat cerita, Ishizaka sudah menunggu di taman. Dia menyadari jika yang menelponnya itu adalah Soichi. Meski tidak tahu niat Soichi yang sebenarnya, Ishizaka akan menerima tantangan itu. Di tengah cuaca dingin, tiba-tiba Ishizaka dikejutkan sosok makhluk tinggi mengerikan yang terus mengejarnya kemanapun dia pergi. Makhluk itu terus mengikutinya. Tiba-tiba kaki makhluk itu terkena jebakan yang sudah dipasang kakek pemilik pohon cemara, membuat makhluk itu jatuh tersangkut. Lalu terbongkar rahasia jika dia adalah Soichi. Justru di sini, Soichi marah kepada Ishizaka, menuduh Ishizaka sudah menyiapkan trik untuknya. Ishizaka menyangkal jika ia tidak melakukannya. Itu adalah ulah kakek, lalu menyuruh Soichi agar segera pergi. Jika tidak, ini sangat berbahaya. Karena keras kepala, Soichi pun ditinggal seorang diri. Saat Soichi berusaha melepaskan kakinya yang tersangkut, suasana semakin mencekam karena kakek pemilik pohon cemara datang dengan sangat marah sambil membawa kapak. Di luar prediksi, Soichi berpura-pura menjadi kucing dan mengeong, yang sangat terlihat jelas jika itu manusia. Karena marah, kakek pun akan mencincang mati Soichi dan melemparkan kapaknya. Beruntungnya tidak mengenai kepala Soichi. Di tengah ketakutannya, sang kakek lebih menakutkan lagi, memberitahu percuma saja berteriak karena hari ini adalah hari kematian Soichi. Soichi sangat ketakutan dan berteriak meminta tolong. Tiba-tiba Koichi datang, lalu menanyakan kejadian sebenarnya. Singkatnya,
Karena telah merusak pohon cemara sang kakek, dia berencana melaporkan Soichi ke kantor polisi. Namun Koichi juga akan melaporkan balik kakek karena telah memasang jebakan di hutan. Akhirnya kakek itu melepaskan Soichi dan akan membunuhnya jika bertemu lagi. Sesampainya di rumah, semua orang memarahi Soichi karena telah membuat khawatir orang tuanya. Brengseknya, Soichi pergi berlalu sambil mengatakan jika dia tidak ada waktu untuk mendengar ocehan ayahnya. Masalah kembali muncul saat dia ingin melepaskan kata kesayangannya. Dia terkejut, kataknya telah mati membusuk karena telah lama dibiarkan. Itulah kisah horor episode pertama dari Junji Ito Collection. Jika kalian suka, di next video kita akan bahas episode 2-nya. So, dukung terus channel ini supaya semakin bersemangat. Saya Chan pamit undur diri. Thank you.